Oke, lanjut. Di sini soal nomor 8 itu ceritanya suatu toko lampu memiliki permintaan rata-rata harian sebesar 8 lampu. Berarti R kecil itu 8 unit. Terus waktu tunggu pemesanan selama 1 hari, lead time berarti 1 hari. Nah, terus biaya penyimpanannya sebesar $0,35 per unit. H. Oke, ini H-nya $0,35. Berapa titik pemesanan ulang atau B? Oke, ini B doang. B. Jika tingkat pelayanan sebesar 98% per siklus pemesanan. SLC-nya berarti 98%, terus berarti stock out levelnya tinggal dikurang aja, 100 dikurang sama 98%. Berarti kan 2% kan? Ini 0,02 itu sama dengan 2%. Nah, terus di sini tambahan info yang harus kita buat sendiri adalah M-bar. Jadi M-bar itu kan dia average lead time demand. Nah, di sini kan lead time-nya 1 hari. Nah, terus demand yang muncul per harinya itu 8 unit. Berarti ya udah M-bar-nya itu kan 1 hari. Terus lead time emang setiap hari munculnya 8 unit. Berarti ya udah karena cuma sehari, M-bar-nya adalah sama dengan si permintaan yang muncul 1 hari itu. Berarti 8 unit juga. Nah, terus di sini yang A yang ditanyain B-nya berapa kalau pakai distribusi kosong. Nah, di sini reorder point kalau pakai distribusi kosong itu B-nya sama dengan si M-bar-nya. Nah, jadi kan M-bar-nya ini 8 unit, berarti langsung aja B-nya sama dengan 8 unit. Nah, terus yang B ini kalau misalkan distribusi eksponensial negatif. Nah, jadi di sini reorder point-nya kita dapat dari gini dulu kan awalnya tuh kan stock out level kita kan 2% atau 0,02. Nah, ini kita ngeliat di tabel distribusi eksponensial negatif. Kalau di buku itu ada di tabel 512 di halaman 238. Nah, terusnya jadi ini tuh tabelnya ceritanya udah gue ekstrak ya guys dari tabel yang ada di buku. Nah, terus kita lihat di tabel angka stock out level yang 0,02 itu punya B per M-bar itu berapa nilainya. Nah, di sini kan kalau di buku atau di tabel itu sendiri nggak ada yang precise 0,02. Nah, jadi yang mendekati itu kan ini kan ada jadi dia tuh ada di range 0,018 sama 0,022. Nah, karena nggak ada yang precise angkanya, jadi kita harus interpolasi kayak sebelum-sebelumnya. Harus nentuin H1, H2, B1 sama B2-nya. Nah, H1 itu adalah si nilai yang titik atas. Kalau misalkan si H2 itu nilai B per M bar dari titik bawah. Nah, terus B1-nya itu pengurangan dari ini dikurang stock out level. Terus kalau B2 itu pengurangan dari ini dikurang titik atas kurang titik bawah. Nah, terus ya udah dapet nentuin H1 sampai B2, masukin ke ini rumus interpolasi kayak biasa. X itu maksudnya nilai yang kita cari ya. Nah, di sini masukin aja kayak biasa, kayak di video-video sebelumnya atau di soal-soal sebelumnya. Terus akhirnya kita dapet X-nya adalah 3,9. Nah, terus udah dapet nilai X-nya, kita pakai rumus X sama dengan X sama dengan B per M bar. Nah, di sini kan kita mau nyari reorder point kan, berarti B, nilai B. Nah, berarti untuk nyari nilai B adalah tinggal dibalik aja nih, M-nya naikin ke sini nih. Jadi untuk nyari B adalah si M bar dikali sama X. M barnya itu kan ini kan 8 unit. Nah, terus X-nya yang barusan kita cari itu 3,9. Jadi 3,9 kali 8 dapat deh 31,2. Jadi ini adalah reorder point kalau misalkan kita pakai distribusi eksponensial negatif. Selesai nomor 8. Oke, next soal nomor 9. Di sini suatu toko kue kecil menjual suatu jenis kue kering yang memiliki permintaan tahunan sebesar 175 bungkus. Berarti R besarnya itu 175 bungkus. Terus untuk membuat kue kering tersebut, sang penjual mengeluarkan biaya sebesar $1,3.
setiap 1 kali pemesanan. Berarti ordering cost-nya $1,3. Nah, terus dia bilang setiap 1 kali pemesanan. Untuk menyimpan kue kering tersebut tetap bisa bertahan lama dan awet di toko, sang penjual mengeluarkan biaya sebesar $0,35 per bungkus. Berarti itu adalah holding cost-nya, $0,35. Nah, terus tingkat pelayanan yang diinginkan oleh sang penjual adalah sebesar 90%. Berarti service levelnya 90%. Dan stock out levelnya tinggal dikurang 100 kurang 90%. Berarti 10% atau 0,10. Nah, terus di sini dikasih tabel permintaan selama waktu tunggu. Berarti lead time demand atau M-nya sama probability-nya atau PM-nya nih. Nah, terus yang ditanya yang pertama itu adalah berapa kuantitas pemesanan dan titik pemesanan ulang. B sama Q-star-nya kan. Nah, jadi untuk cari Q-star dan B, Q-star-nya sama kayak rumus-rumus Q-star pada umumnya. Ini akar 2CR per H. Semua CR sama H-nya udah dikasih tahu di soal, tinggal masukin aja. Dan akhirnya dapet 36,06 unit atau bungkus di sini, case-nya satuannya. Nah, dapet itu Q-star-nya, terus sekarang cari B-nya. Nah, di sini untuk nyari B-nya agak panjang atau agak berbelit. Jadi yang pertama adalah kita bikin tabel ini dulu nih. M, PM sama P ketika M lebih besar dari B. M sama PM-nya kan udah dikasih tahu kan di soal. M-nya mulai dari 4 unit sampai 14 unit atau bungkus. Terus probability-nya masing-masing di sini ada sesuai yang di tabel given di soal. Terus untuk cari probability M lebih besar dari B kayak biasa, pengurangan zigzag. Ini 0,92 didapat dari 1 dikurang sama 0,08. Nah, terusnya di sini berarti tinggal 0,92 dikurang sama 0,19 dapat 0,73, terus dikurang lagi sama 0,36 dapat 0,37 dan seterusnya ke bawah sampai 0. Nah, udah dapet gini. Udah dapet nih, kita bikin tabelnya. Terus langkah selanjutnya adalah kita nyari M-bar-nya biasa kan average dari semua lead time demand ini. Average-nya itu 9. Nah, udah dapet tabel dan M-bar. Kita agak ke samping dikit. Ini jadi kita ngitung expected ketika M lebih besar dari B. Nah, rumusnya adalah si ini Q dikali sama 1 minus SLC. Nah, jadi ya ini kan tinggal dimasukin aja kan, Q-nya itu kan tadi 36,06. Terus dikali sama 1 minus SLC. Berarti kan ini kan si stock out levelnya 0,10. Nah, berarti tinggal 3,36 dikali sama 0,10. Dapat 3,61. Nah, si expected M lebih besar dari B ini kita cari ke tabel berikutnya lagi nih. Nah, di sini nih agak panjang, agak tricky. Jadi kan kita sebelumnya udah ngitung ini kan, si E M lebih besar dari B. Nah, ini kita keep dulu angka ini. Jadi sekarang kita harus bikin tabel ini nih yang kedua. Jadi di sini tabelnya itu yang pertama ada B, terus probability B sama ini sigma dari CM minus B dikali PM. Nah, cuma di sini agak ribetnya adalah karena kita kayak harus nge-repeat ke angka-angka di sebelumnya. Nah, bedanya sama tabel yang MPM ini, dia awalnya itu startnya justru dari bawah. Jadi kayak urutannya itu kayak kebalikan dari si tabel ini. Kalau ini kan tadinya dari 4, 6, 8 sampai 14. Nah, kalau misalkan di yang ini B ini kita mulainya justru dari bawah, dari 14 sampai 4. Nah, berarti probability-nya juga ngikutin dibalik ya. Berarti pokoknya ini urutannya dibalik dari bawah ke atas. Ya, ini tinggal dibalik. Nah, udah selesai kita bikin ininya. Sekarang kita ngitung ininya nih, yang sigmanya. Ini 0 karena oke, ini masih agak sulit kalau misalkan gue mau jadiin contoh yang ini. Coba yang ini deh. Kan ini pertama tuh pasti 0. Nah, yang kedua ini adalah
Jadi gini hitungnya. Si ini kan currently kita ada di urutan yang B-nya itu 12. Nah, sedangkan kita harus ngitung sigma dari ini, M dikurang B kali sama PM-nya. Nah, di sini M sama B-nya itu sebenarnya ada di kolom ini juga. Jadi M itu adalah si angka B sebelumnya. Kan sekarang kita ada di 12. Nah, M-nya itu adalah 14. Jadi M minus B itu adalah 14 minus 12. Nah, 14 minus 12 itu kan 2. Makanya di sini gue nulis 2. Nah, terus dikali sama PM kan. Nah, PM-nya ini adalah probability si M-nya itu. Kan M-nya ini 14, berarti PM-nya adalah 0,02. Nah, tadi kan berarti M minus B, M-nya 14, B-nya 12, berarti 2 dikali sama PM. PM-nya 0,02. Nah, terus di sini dapat 0,04. Nah, yang sebelumnya itu 0 ya, karena nggak ada sebelumnya gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mendahului si angka 14 ini. Atau kalau misalnya kayak dia mau dikurang sama 14 kurang 14 juga kan 0 kan. 0 dikali sama pengalinya juga kan pasti akan 0 gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelas coba kita move ke selanjutnya. Kan tadi udah 12, sekarang ke yang B-nya itu 10. Nah, jadi di sini akumulasinya adalah begini. Kan di sini gue nulis ada ini kan 4 kali 0,02. Nah, 4-nya dari mana? Itu adalah 14 dikurang 10 itu 4 kan, makanya di sini gue nulis 4. Nah, terus dikali PM-nya, PM si 14 which is 0,02 gitu. Berarti 14 kurang 10 4 dikali sama 0,02. Terus ditambah sama 12 kurang 10 2, makanya di sini gue tulis 2 dikali sama PM si 12 which is 0,19. Makanya di sini gue nulis 2 itu hasil pengurangan 12 sama 10 dikali sama probability si 12 itu 0,19. Nah, ini semuanya dikaliin ditambah akumulasi dapat 0,46. Nah, kayak gitu. Lanjut sekali lagi deh contohnya yang 8. Nah, sekarang kan kita ada di 8 nih. Nah, untuk ngitungnya itu akumulasinya adalah berarti lo harus ngurangin 14 minus 8 dikali 0,02. 14 minus 8 kan 6 kan, makanya di sini gue tulis 6 kali 0,02. Nah, terusnya 12 kurang 8 4, makanya di sini gue tulis 4 dikali sama 0,19 karena probability si 12 adalah 0,19. Terus yang ketiga adalah 10 minus 8 2 dikali 0,16. Nah, ini semua ditambah dapat 1,2. Nah, begitu juga untuk yang baris ini sama ini. Jadi kayak lo harus ngurangin si sebelumnya, angka-angka sebelumnya dengan current unit yang sekarang lagi kita hitung gitu loh. Pengurangannya di semua angka-angka sebelumnya dikurangin sama yang ini, jadi kayak 14 kurang 6 dikali 0,02, terus 12 kurang 6 kali 0,9 DST gitu seterusnya. Nanti kalian dapet ini angkanya. Kan ini udah dapet nih angkanya. Ini tuh ibaratnya kayak PM lebih besar dari B gitulah. Nah, balik lagi nih ke angka yang tadi sebelumnya, kan kita udah dapet nih 3,61. Nah, kita nge-refer ke sini nih probability ini mana yang range 3,61. Nah, 3,61 kan ada di antara 2,66 sama 4,5, ya kan? Nah, yaudah kita pilih yang value-nya paling kecil yaitu 2,66. Nah, berarti dia reorder point-nya adalah 6 unit. Makanya di sini gue tulis 6 unit ya. Oke. Nah, lanjut di sini kan tadi udah yang A selesai kan, B-nya adalah 6 unit. Karena ngikutin ini. Ini gue kasih tanda deh. Upsi. Nah, ini dapat dari sini kan 6. Terus sekarang kita cari
reorder point-nya. Kalau misalkan B adalah jika permintaan yang dihadapi oleh toko kue kecil tersebut mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 50 bungkus dan penyimpangan baku sebesar 10 bungkus. Berapa titik pemesanan ulang? Oke, jadi sama-sama ditanya pemesanan ulang, titik pemesanan ulang, cuma di sini ada ditambahin si standar deviasi sama mu-nya ini, permintaan rata-rata. Jadi agak beda nyarinya. Nah, di sini caranya adalah kita pakai ini EZ. Nah, cara nyari EZ adalah pakai rumus ini. Q dikali 1 minus SLC-nya, terus dibagi sama standar deviasinya. Nah, Q-nya itu kan kita udah ngitung di atas kan. Ini 36,06 dikali sama 1 minus SL. Kan SL-nya kan 90% nih. Terus dibagi sama standar deviasinya 10. Nah, ini udah dapet dihitung 0,36 nih kita dapet. Nah, itu kan baru Z-nya ya. Nah, kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau misalkan pokoknya modelannya kayak begini, kayak ada dalam kurungnya gini, nah berarti tuh kalian harus nge-refer ke suatu tabel untuk mencari value-nya. Value, kalau ini kan berarti dalam kurungnya Z, berarti kalian harus nyari nilainya itu berapa Z-nya. Nah, jadi di sini kita harus lihat nilai 0,36 ini ke tabel normal distribution bagian EZ. Nah, terus nanti kita dapat DZ-nya berapa. Oke, jadi kan kita udah ngitung EZ, terus nanti kalian harus ngelihat ke tabel distribution, normal distribution untuk nyari Z-nya. Kalau misalkan ada yang, kalau nilai 0,36 ada yang precise langsung, berarti ya udah dapet Z-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang precise, berarti harus hitung interpolasi. Cuma di sini karena sebelumnya gue udah kasih tahu cara interpolasi lumayan berkali-kali. Nah, di sini gue langsung aja untuk mempersingkat. Jadi Z-nya itu langsung kita dapat 0,1 nih setelah ngelihat ke tabel. Dan ini tuh sebenarnya pakai interpolasi. Cuma ini biar singkat, gue langsung aja. Z-nya itu 0,1. Nah, udah dapet nilai Z. Cara nyari reorder point-nya adalah pakai ini, M bar plus Z-nya dikali standar deviasi. Nah, M bar-nya kan sebelumnya kita udah hitung nih, 9. Z-nya barusan kita dapet 0,1 dikali sama standar deviasinya 10. Ya udah tinggal dikaliin aja semuanya di jumlah. M bar-nya 9 ditambah 0,1 yang dikali sama 10. Berarti 10. Nah, berarti kalau misalkan yang pertanyaan B ini, dia reorder point-nya adalah 10 bungkus. Oke, selesai untuk soal nomor 9. Oke, soal terakhir, soal nomor 10. Jadi di sini ada 2, A sama B. Jadi ini nge-refer ke soal-soal sebelumnya sih. Yang A itu berdasarkan informasi pada soal 7, berapa imputed back order cost sama imputed lost sales per unit. Nah, berarti infonya nanti kita nge-refer ke soal nomor 7. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih rumus untuk imputed back order cost sama imputed lost sales. Nah, kalau yang back order itu dia rumusnya A sama dengan H dikali Q per R dikali sama probability ketika M lebih besar dari B. Nah, sedangkan kalau misalkan yang imputed lost sales, dia rumusnya itu H dikali Q, terus dikali lagi sama 1 minus P lebih besar P, M lebih besar dari B, dibagi sama ini R-nya dikali sama P, M lebih besar dari B. Pokoknya berarti yang harus kita ketahui adalah secara garis besar itu kayak H, Q, terus R-nya sama probability ketika M lebih besar dari B. Nah, berarti sekarang kita coba ngeliat ke soal nomor 7. Jadi dia itu H-nya 0,8, terus Q-nya 500. Jadi ini adalah angka-angka yang kita pakai ya. 0,8, 500, terus R-nya itu 20.000, sama PM lebih besar dari B-nya adalah ini nih. Ya, 0,03. Nah, balik lagi.
Di sini oke, tadi kan H-nya holding cost-nya $0,8 dikali sama Q starnya itu kan dia 500 unit. Terus demand dia setahun itu kan ada 20.000 dan PM lebih besar dari B-nya adalah 0,03. Nah, terus dihitung aja kayak biasa dapet. Jadi imputed back order cost-nya itu adalah $0,67. Nah, terus untuk yang imputed loss sales-nya di sini bedanya adalah di bagian atasnya harus dikali lagi sama 1 minus PM lebih besar dari B. Nah, tadi kan udah ya holding cost-nya itu 0,8. Terus tadi juga Q-nya itu 500. Terus PM lebih besar dari B-nya adalah 0,03 dan R-nya adalah 20.000 unit. Nah, semuanya tinggal dimasukin, dihitung kayak biasa, dapat imputed loss sales-nya itu adalah $0,65. Nah, jadi ini berdasarkan soal nomor 7 infonya. Yang B, gantian, dia itu berdasarkan info pada soal nomor 9. Yang ditanya masih sama, imputed back order cost sama imputed loss sales. Nah, sekarang kita lihat dulu di soal nomor 9 untuk komponen-komponennya yang perlu diketahui itu adalah H-nya $0,35, terus R-nya adalah 175, Q-nya di sini dia adalah 36,06 unit, sama dia PM lebih besar dari B-nya adalah ini ya 2,66. Yang 0,73 karena dia B-nya 6. Dia kan reorder point-nya 6. Nah, berarti di sini di tabel ini si 6 itu ketika M-nya 6, dia probability M lebih besar dari B-nya adalah 0,73. Ya kan? Yang ini nih. Nah, berarti tadi dari soal 9 itu H-nya 0,35, R-nya 175, Q-nya 36,06. Terus di sini dia PM lebih besar dari B-nya adalah 0,73. Dapatnya ngerti ya, karena di sini kan dia reorder point-nya 6. Nah, reorder point itu kan sama dengan si lead time demand-nya. Nah, lead time demand-nya itu kalau lead time demand-nya 6, dia PM lebih besar dari B-nya adalah 0,73. Nah, berarti kita pakai 0,373 itu. Nah, balik lagi ke sini, info-info yang tadi udah kita dapetin, masukin aja ke sini, dihitung. Tadi holding cost-nya 0,35, Q-nya 36,06, R-nya 175 unit, terus PM lebih besar dari B-nya adalah 0,73. Nah, dapet dihitung tuh $0,1 untuk imputed back order cost-nya. Yang kedua, untuk imputed loss sales-nya hampir sama, cuma di bagian atasnya di sini tinggal ditambahin 1 minus PM lebih besar dari B. Tadi H-nya 0,35, terus untuk Q-nya 36,06, PM lebih besar dari B-nya 0,73, dan R-nya adalah 175 unit. Dihitung semuanya kayak biasa, dapat $0,08. Nah, jadi ini adalah cara menghitung imputed back order cost sama imputed loss sales. Udah deh selesai untuk ASIS bahasan chapter 5. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung PC gue ya guys. Oke, thank you.